Istana Raja Naga, Bab 21. Zhang Xuan tidak peduli tentang ini dan berjalan ke Lin Qinghan dan duduk. Suara pertengkaran yang intens, karena kedatangan Zhang Xuan yang tiba-tiba, membuat ruang tamu menjadi sunyi senyap. Lin Qinghan duduk di sofa, membawa secangkir teh panas dan meminumnya perlahan. Beberapa orang yang tersisa, Anda melihat saya melihat Anda, dan setelah sekitar 1 menit, bibi tertua Lin Qinghan memimpin dan berbicara. Beberapa orang, benar-benar menganggap diri mereka sebagai penguasa keluarga ini. Tidak mengerti apa status mereka sama, lihat kami di sini, tidak tahu menuangkan teh. Betul sekali, putra bibi Lin Qinghan, Wang Wei juga angkat bicara, sesuatu yang tidak membedakan antara rasa hormat dan rendah diri, tidak dapat melihat diri mereka dengan jelas. Tampaknya beberapa orang tidak melakukan pekerjaan dengan baik dengan pendidikan keluarga mereka. Kenapa kamu masih berdiri di sana, tidakkah kamu tahu membuat teh? Bibi kedua Lin Qinghan membuka mulutnya dan bergegas ke Zhang Xuan dengan wajah mencemooh. Atas dasar apa? Lin Qinghan perlahan meletakkan cangkir teh, suaranya tidak senang. Zhang Xuan adalah suamiku, adalah penguasa rumah ini, kamu adalah tamu, mengapa kamu harus memberitahunya apa yang harus dilakukan? Zhang Xuan duduk di sofa, seolah-olah dia tidak mendengar sarkasme kerabat Lin Qinghan, wajah yang lembut. Melihat Zhang Xuan duduk di sana tidak tergerak, kerabat Lin Qinghan sangat tersinggung, dan kemarahan muncul dari mata kedua sepupu. Sepupu pertama Wang Wei langsung meraung, ini saatnya membicarakan masalah keluarga, tersesat. Dia dalam suasana hati yang buruk hari ini, dia telah dimanipulasi oleh sepupunya dan telah kehilangan banyak hal dalam pembagian warisannya, dia memegang banyak api dan tidak punya tempat untuk mengirimnya, dan menantu ini. Hukum datang ke pintunya, seorang paria, saya tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang telah dia kembangkan untuk memanjat pohon besar keluarga Lin kami ini. Bibi tertua Lin Qinghan juga memiliki perut yang penuh amarah dan mengirimkannya ke Zhang Xuan. Zhang Xuan sedikit mengernyit, lalu sudut mulutnya menggantung senyum tipis, jika orang-orang di depannya ini, bukan kerabat Lin Qinghan, dia menjamin bahwa orang-orang ini sudah mati, sekarang tidak peduli apa, dia bisa mentolerir demi Lin Qinghan, selama itu terkait dengan Lin Qinghan, dia bisa menyerah. Keluarga Lin, kalian menganggap diri kalian sebagai keluarga Lin saat ini. Lin Qinghan mengungkapkan senyum mengejek, Wang Wei, Lin Chuan, kalian berdua nongkrong di perusahaan dengan pekerjaan menganggur, apa yang kamu lakukan setiap hari berpikir aku tidak tahu. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan setiap hari? Anda memperlakukan uang publik sebagai milik Anda sendiri, dan Anda telah menggelapkan puluhan juta dolar sendirian, bukan? Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang Anda timbulkan pada perusahaan? Sekarang Anda terus mengatakan bahwa Anda adalah anggota keluarga Lin. Kenapa aku tidak melihatmu melakukan apapun untuk keluarga Lin? Lin Qinghan mengulurkan tangan dan menunjuk kedua sepupunya, menghitung perbuatan jahat mereka. Diam, bibi tertua Lin Qinghan mengeluarkan suara melengking, menyela kata-kata Lin Qinghan dan berteriak, karena kamu berbicara tentang keluarga Lin, maka aku akan berbicara denganmu dengan benar, pergi ke makam ibumu yang telah meninggal dan tanyakan apakah kamu memiliki garis keturunan keluarga Lin. Atau tidak, kata-kata bibi Lin Qinghan menyebabkan ekspresi di wajah Lin Pleasehan tiba-tiba membeku, sehingga menjadi tercengang, apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Bibi Lin Qinghan mencibir, kalau begitu tanyakan ayahmu yang pengecut apa yang dia lakukan ketika ibumu yang sebenarnya mencuri Hanyu. Kakak tertua, Lin Jianyu, yang tidak berbicara, akhirnya angkat bicara, cukup. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Ayah, apa yang terjadi? Lin Qinghan mengalihkan pandangannya ke arah Lin Jianyu. Orang-orang lainnya semua menatap Lin Qinghan dengan ekspresi hidup. Lin Jianyu menatap putrinya dalam diam, matanya dipenuhi rasa bersalah. Senyum muncul di wajah Wang Wei saat dia berbicara, mengaku sebagai anggota keluarga Lin, mengklaim bahwa kamu memberi kepada keluarga Lin, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu adalah anak liar, tanpa jejak Lin. Garis keturunan keluarga di dalam kamu, dan kamu masih di sini. Jepret, sebelum Wang Wei bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh suara yang nyaring, dan di sisi wajah Wang Wei, tercetak sepatu merah. Suara renyah ini membuat semua orang menaruh perhatian mereka, dari ayah dan anak perempuan Lin Qinghan, hingga Wang Wei. Zhang Xuan perlahan berjalan ke Wang Wei, menatap tangan kanannya, menggosok ibu jarinya di telapak tangannya, dan berkata dengan lembut, maaf, atau saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan pintu ini hari ini. Pada saat ini, Zhang Xuan berdiri di lantai dengan kaki kirinya telanjang, dan sandal jepit di kakinya, yang jatuh sendirian di kaki Wang Wei, memberitahu semua orang dari mana asal jejak sepatu di wajah Wang Wei. Wang Wei mengulurkan tangan dan menutupi sisi wajahnya, dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit panas yang datang dari sisi wajahnya, matanya menatap Zhang Xuan dengan tidak percaya, suaranya bergetar, pukul aku. Dasar bajingan murahan, beraninya kau memukulku. Menanggapi Wang Wei, ada 2 tamparan keras. Minta maaf, dan lain kali, ganti dengan 3 tamparan, dan seterusnya sampai kamu terbunuh. Nada bicara Zhang Xuan ringan, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang tidak penting, tetapi dalam nadanya, dia membuat orang merasakan ketegasan bahwa apa yang dia katakan, dia pasti akan lakukan. Tindakan Zhang Xuan membuat semua orang di ruangan itu, termasuk Lin Qinghan, membeku, tidak ada yang menyangka Zhang Xuan akan tiba-tiba bergerak, bahkan jika dia baru saja menegurnya, memanggilnya jalan dan memintanya untuk menuangkan teh, dia masih tersenyum. Siapa sangka tiba-tiba dia pingsan. Lin Chuan hanya ingin mengatakan sesuatu, ledakan tiba-tiba Zhang Xuan, jadi dia hampir ke mulut kata-kata ditelan kembali, wajah menggantung melihat pertunjukan untuk berdiri di samping, takut dunia bukanlah kekacauan.
Sepupu Suan memandang Zhang Xuan 2 kali. Ibu Wang Wei, dengan mata terbuka lebar, menerjang Zhang Xuan dan didorong oleh Zhang Xuan, yang jatuh ke samping dan berteriak sebelum dia bisa bangun, Lin Jianyu, ini menantu baik yang kamu temukan. Ah, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya belum selesai dengan Anda. Apa yang ingin kamu jelaskan? Sebelum Lin Jianyu dapat berbicara, Lin Qinghan adalah yang pertama berbicara. Tatapannya seperti obor, menatap bibinya yang hebat. Anakmu, yang berbicara terlebih dahulu, apakah kamu ingin kami berdiri di sini dan dipermalukan? Olehnya, Ibu Wang Wei memanjat dari tanah, gemetar karena marah, panggil polisi. Kami ingin memanggil polisi. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Zhang Xuan, dadanya terus naik turun dan terengah-engah. Menghadapi ancaman bibinya yang hebat, Lin Qinghan tersenyum acuh tak acuh, jika Anda ingin memanggil polisi, jadilah tamu saya, tetapi izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah rumah saya, ditulis dengan nama saya Lin Qinghan, Anda menumpahkan isi perut Anda dengan saya di sini, bahkan jika Anda menyewa lebih banyak pengacara, gugatan itu tidak akan memenangkan saya, jika Anda ingin memanggil polisi, Anda dapat menghubungi nomor itu sekarang. Anda, kamu, bibi Lin Qinghan gemetar tangan, mengatakan setengah hari dari Anda, tetapi juga tidak bisa mengatakan yang berikut, akhirnya jari Lin Jianyu. Lihatlah putrimu yang baik, di matanya, masih belum ada aku sebagai penatua. Baiklah, ambil alih. Lin Jianyu mendengus dengan nada yang tidak menyenangkan. Bab 22. Ya, bagus. Lin Jianyu, kamu sangat baik, menyatukan dua orang luar untuk menggertak saudara perempuanmu sendiri, kan? Kita lihat saja nanti. Ibu Wang Wei menyeret Wang Wei, ayo pergi. Wang Wei mengikuti di belakang ibunya sendiri, menatap Zhang Xuan dengan kesal, dan bersiap untuk berjalan menuju pintu. Apakah aku membiarkanmu pergi? Zhang Xuan meraih kerah Wang Wei dengan backhandnya. Jangan mendahului dirimu sendiri. Wang Wei berbalik dan mengarahkan tangannya ke Zhang Xuan, tepat sebelum dia membuka mulutnya. Kemudian dia mendengar suara, pop, 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 3 suara berderak. Seperti yang dikatakan Zhang Xuan, 3 tamparan penuh, mengenai wajah Wang Wei, sangat cepat sehingga Wang Wei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tamparan terakhir, tetapi juga untuk menjatuhkan Wang Wei ke tanah, sudut mulutnya keluar. Darah, meminta maaf. Zhang Xuan masih memiliki 2 kata itu. Zhang Xuan berjalan menuju Wang Wei, yang terbaring di tanah dan merangkak. Pada saat ini, Wang Wei hanya merasa bahwa udara di sekitarnya menjadi jauh lebih dingin, cuaca panas, dia merinding. Wang Wei memanjat, hanya ingin mengucapkan kata-kata jahat, tetapi kemudian melihat lengan Zhang Xuan terangkat, dan otot-otot di lengannya, segera menelan kata-kata jahat itu ke dalam perutnya. Ya, maaf, saya seharusnya tidak mengatakan itu tentang Anda. Wang Wei, siapa yang peduli wajah apa, keberanian apa, kesombongan apa, di bawah tamparan Zhang Xuan ini, benar-benar hancur. Tamparan, 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 tamparan. 4 suara renyah terdengar berturut-turut. Wang Wei, yang baru saja bangun, kembali dihempaskan ke tanah, dan 2 gigi belakang yang berlumuran darah diludahkan olehnya, yang cukup untuk membuktikan seberapa berat tamparan Zhang Xuan. Zhang Xuan masih mengacungkan telapak tangannya dan berkata dengan nada ringan, bukan minta maaf padaku, tapi pada istriku. Wang Wei berada di tanah, bergegas ke Lin Qinghan untuk memohon belas kasihan, ya, maafkan aku. Jangan bermulut murahan, katakan satu kata lagi yang tidak baik kepada istriku dan aku akan memukulmu sampai mati, sungguh. Zhang Xuan menatap Wang Wei dalam-dalam. Pada saat ini, Wang Wei merasa seperti sedang diawasi oleh binatang buas, hanya untuk sesaat, keringat dingin membasahi punggungnya, dia benar-benar ketakutan. Oke, kalian lanjutkan mengobrol. Zhang Xuan bertepuk tangan dan duduk lagi di sofa, tapi hanya untuk memperjelas, tidak apa-apa menghina saya, berani mengatakan sepatah kata pun tentang istri saya akan memukulinya sampai mati, itu saja. Setelah mengatakan itu, Zhang Xuan untuk Lin Qinghan akan menuangkan teh, dengan hati-hati diserahkan kepada Lin Qinghan. Han dengan lembut berkata, hati-hati panas, minum perlahan. Lin Qinghan melihat cangkir teh yang diserahkan kepadanya oleh Zhang Xuan, tatapannya berangsur-angsur naik dan melihat wajah Zhang Xuan, pori-pori kasar membuktikan bahwa pria di depannya tidak melakukan perawatan yang baik, angin dan embun beku telah meninggalkan jejak. Di wajahnya, selama lebih dari 10 detik, Lin Qinghan mengambil secangkir teh dan berkata dengan lembut kepada Zhang Xuan, terima kasih. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata terima kasih kepada Zhang Xuan, dari hati. Senyum tergantung di wajah Zhang Xuan, kamu bilang aku adalah tuan dari keluarga ini, jadi bukankah melindungimu adalah apa yang harus aku lakukan? Lin Jianyu, yang berdiri di samping, menatap Zhang Xuan dengan persetujuan di matanya, dan kemudian berbicara, Qinghan, kamu dan Zhang Xuan istirahat yang baik, ada beberapa hal yang akan aku jelaskan kepadamu lain waktu. Tanda seru petik 2, setelah Lin Jianyu selesai berbicara, dia tidak peduli dengan yang lain dan berbalik dan berjalan menuju luar rumah. Ayo pergi juga, bibi termuda Lin Qinghan, membawa serta putrinya, juga pergi. Xuan diam-diam mengacungkan jempol ke Zhang Xuan, memegang lengan ibunya, dan berjalan menuju luar rumah. Pergi, bibi termuda Lin Qinghan menarik putranya, takut Zhang Xuan akan melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi, dan pergi dengan langkah cepat. Kalian tunggu, suatu hari cepat atau lambat, aku akan membuat kalian terlihat baik. Ibu Wang Wei menarik putranya keluar dari pintu, dengan ganas melirik Zhang Xuan dan Lin Qinghan, tatapan itu, benci memakan keduanya hidup-hidup. Zhang Xuan memutar matanya, tidak peduli dengan ancaman Ibu Wang Wei, dia menunjukkan senyum kepada wanita di sampingnya, Tuan. Lin, tenang saja, tubuh itu milikmu sendiri, kamu minum air, aku bersihkan dulu lantainya.
Hari ini, Lin Qinghan menatap Zhang Xuan, dengan ekspresi ingin mengatakan sesuatu di wajah kecilnya. Lin, apa yang ingin kamu katakan? Jangan mengepel lantai, temani aku ke suatu tempat. Lin Qinghan menghela nafas, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan. Di tengah desahannya, ada beberapa titik ketidakberdayaan dan juga beberapa titik melepaskan. Zhang Xuan terganggu oleh ekspresi Lin Qinghan yang penuh dengan perbedaan, dan kemudian mengangguk, oke. Selalu ada kekurangan badai petir di musim panas, 1 detik matahari bersinar terang, berikutnya hujan turun. Zhang Xuan menemani Lin Qinghan, yang mengenakan pakaian formal hitam, berjalan di tengah mausolem puncak kastil. Hujan deras turun, Zhang Xuan untuk Lin Qinghan mengangkat payung hitam, menyaksikan tetesan air seukuran kacang di depan mata tanpa henti menabrak, jalan di kedua sisi kabut, monumen batu padat dalam kabut tersembunyi. Jenderal Lin, kamu bilang untuk datang ke sini, aku ganti baju ah. Zhang Xuan tertawa getir, melihat celana pantainya sendiri yang berwarna merah muda kecoklatan, dan semua ini tidak pada tempatnya, dia tampaknya adalah orang asing di dunia ini pada umumnya. Tidak masalah, Lin Qinghan dengan ceroboh menggelengkan kepalanya, kamu awalnya adalah garis batas, tidak perlu dengan sengaja berubah. Lin Qinghan, memegang seikat bunga lili di tangannya, berdiri di depan batu nisan, yang bertatakan foto yang agak menguning dengan latar belakang putih. Bu, aku datang untuk menemuimu. Lin Qinghan membungkuk dengan lembut ke batu nisan dan meletakkan bunga di tangannya di depannya, matanya yang besar dan indah dipenuhi dengan kerinduan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Xuan mendengar tentang ibu Lin Qinghan sejak dia datang ke keluarga Lin. Zhang Xuan juga membungkuk, Bu, kami datang untuk menemuimu. Tangisan ibu Zhang Xuan ini memicu tatapan mencela dari Lin Qinghan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Zhang Xuan, kau tahu, sejak aku lulus kuliah dan mengambil alih Lin, hubunganku dengan bibiku itu seperti musuh. Lin Qinghan duduk di depan monumen, wajah kecilnya bersandar tak berdaya di batu nisan, seolah-olah ini adalah pelabuhannya. Zhang Xuan berjongkok di sampingnya, memegang payung untuknya, diam-diam menjadi pendengar. Lin Qinghan tidak peduli dengan noda air di tanah, membiarkan celananya basah oleh air. Lin adalah perusahaan terkemuka di kota Yinzhou, tampaknya indah, tetapi pada kenyataannya, krisis adalah 4, tidak hanya mereka yang berada di luar mata. Orang-orang, bahkan keluarga Lin, juga ingin mendominasi Lin. Sejak hari saya mengambil alih Lin, saya telah menjadi musuh publik keluarga Lin. Mata Lin Qinghan menunjukkan kelelahan ketika dia mengatakan ini. Saya tahu, banyak orang yang secara pribadi memanggil saya apa presiden wanita gunung es, tetapi siapa yang suka memiliki wajah setiap hari? Saya hanya takut, saya lebih banyak tersenyum, tidak ada yang takut pada saya, tidak ada yang melayani saya, begitu banyak pasang mata pada saya. Sekarang saya, selama Anda melakukan satu hal yang salah, akan didorong ke jurang, gemetar, seperti berjalan di atas es tipis. Anda tahu, hari ini, kakek, menunjukkan kepada kita kehendaknya, dia masih memiliki sampai 3 bulan. Orang-orang itu tidak sabar, mereka berusaha mencari cara untuk mengambil keuntungan dari kakek, ingin menendang saya keluar dari kursi presiden. Bab 23. Bahkan, jika Anda benar-benar lelah, Anda dapat memilih untuk melepaskannya. Zhang Xuan merasakan kelelahan yang datang dari kata-kata wanita itu, dan juga patah hati. Berangkat, yang tidak sesederhana itu. Lin Qinghan tersenyum mencela diri sendiri, jika semua orang membungkuk demi keluarga Lin, posisi presiden, jangan duduk, tetapi sebaliknya, mereka yang memiliki ide, hanya uang perusahaan, mereka tidak peduli dengan Lin Qinghan. Hidup, Lin ke tangan mereka, hanya jalan buntu. Sekarang seluruh komunitas bisnis Yinzhou, hampir semua orang ingin saya turun dari posisi ini, sehingga mereka akan memiliki Anda tahu, Lin, segera selesai, wasiat kakek telah diumumkan, 3 bulan kemudian, akan benar-benar membagi Lin. Zhang Xuan diam, tidak mengatakan apa-apa, ini adalah pertama kalinya Lin Qinghan kepadanya berbicara dari hati, tetapi biarkan Zhang Xuan merasa sangat berat. Fiuh, Lin Qinghan menarik napas panjang, lupakan saja, memberitahumu begitu banyak, kamu tidak akan mengerti, tapi aku merasa jauh lebih ringan di hatiku. Zhang Xuan, aku harus mengatakan satu hal lagi padamu, terima kasih. Lin Qinghan menatap Zhang Xuan dengan wajah tulus, dan Zhang Xuan juga menatap Lin Qinghan. 4 mata bertemu. Lin, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu melewatinya. Saya harap begitu. Hujan deras tiba-tiba berhenti, dan sinar matahari yang cerah muncul begitu tiba-tiba. Badai musim panas, itu akan memberikan perasaan waktu yang mengejutkan, seolah-olah kesuraman barusan, hanya berbicara tentang suasana hati siapa. Lin Qinghan mengantar Zhang Xuan kembali ke rumah, dan begitu dia memasuki rumah, dia melihat Milan, yang telah keluar sejak pagi, berlari dengan penuh semangat. Apa yang begitu bahagia? Senyum muncul di wajah Lin Qinghan. Konsernya, Qinghan, saya menyeret teman saya untuk mendapatkan 3 tiket. Ini adalah tur global Pajif, bukankah ini berhenti di Yinzhou? Saya kesulitan mendapatkan 3 tiket. Milan berkata sambil mengeluarkan 3 tiket dan melambaikannya di depan mata Lin Qinghan. Ya Tuhan, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya ingat tiket ini terjual habis beberapa bulan yang lalu. Undangan Lin Han juga memiliki ekspresi senang di wajahnya, dia sangat menyukai lukisan dan musik. Selama masa kuliahnya, dia sering pergi ke beberapa pameran lukisan dan konser. Hei, rahasia. Milan membuat wajah untuk Lin Pleasehan, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk melihatnya bersama? Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga Anda Zhang Xuan juga sangat pandai musik? Dia juga harus sangat tertarik.
Lin Tolonghan tanpa sadar menatap Zhang Xuan, hati sudah mulai menyalahkan diri sendiri, mati untuk menyelamatkan muka. Hari-hari kuliah selalu Kemilan berkata, dia akan menemukan seorang seniman dengan minat yang sama seperti mereka di masa depan, atau mati belum menikah, yang memberi Milan kebohongan, dan mengatakan suaminya dalam lukisan, musik dan bidang lain dari semua mahir. Pergilah, aku juga sangat ingin pergi dan melihatnya. Zhang Xuan mengangguk, berpikir di kepalanya, bahwa siapa namanya Pak Jif, tampaknya adalah murid Yaf, kan? Lin Qinghan secara tak terduga menatap Zhang Xuan, hanya melihat Zhang Xuan menyipitkan mata pada dirinya sendiri, dan diam-diam memberi dirinya isyarat oke, yang membuat Lin Tolonghan sekali lagi menunjukkan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Zhang Xuan menyetujui permintaannya, di latar belakang lakukan tidak tahu berapa banyak pekerjaan untuk berkonsultasi informasi. Konser dijadwalkan besok, jadi Lin mengundang Han untuk membawa Milan ke grup Lin, sementara Zhang Xuan juga meninggalkan villa dan pergi ke panti asuhan. Zhang Xuan menginjak sandal jepitnya, naik bas umum dan pergi ke panti asuhan. Dia menikmati duduk di bas untuk mengagumi kota tempat dia dulu tinggal bersama ibunya. Dari villa ke panti asuhan, melintasi sebagian besar kota Yinzhou, di tengah kota juga memundurkan bas. Zhang Xuan memasukkan tangannya ke sakunya, berdiri di depan stasiun bas, menunggu bas berikutnya. Tiba-tiba, tangan besar dari belakang Zhang Xuan menepuk bahu kirinya. Zhang Xuan menoleh untuk melihat, seorang pria kuat botak mengenakan kaos putih, penuh tato berdiri di belakang dirinya, dan dalam proses memutar kepalanya, kiri dan kanannya juga dikelilingi oleh 5 pria kuat bertato. Awalnya menunggu bas di stasiun bas ini, semua melihat sisi ini dengan kagum, berdiri jauh. Sesuatu yang salah, Zhang Xuan menatap pria kuat di belakangnya, sedikit mengernyit. Nak, bermain-main dengan orang yang salah, pergi dengan saudara-saudara. Pria botak itu meremas bahu Zhang Xuan, dan ketika dia berbicara, 2 pria yang lebih kuat datang dan membawa Zhang Xuan ke samping. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Beberapa pria kuat memiliki senyum sengit di wajah mereka, sementara mata Zhang Xuan dipenuhi dengan keraguan, siapa yang mengirim orang-orang ini? Zheng Chu itu, atau Wang Wei. Di sebelah stasiun bas ada deretan bungalow tua, semua dengan kata pembongkaran tertulis di atasnya, tampaknya bobrok, tetapi nilainya sangat mahal. Tempat ini sudah lama tidak berpenghuni, di belakang bungalow ada gang kecil, tidak akan ada yang muncul sama sekali, tidak ada pemantauan, tumpukan sampah. Sebelum mencapai gang, Zhang Xuan mencium bau busuk yang datang dari dalam. Beberapa pria kuat membawa Zhang Xuan ke sini dan mendorongnya dengan keras. Nak, mulai sekarang, mata cerah, di dunia ini, ada banyak orang, tetapi kamu tidak bisa main-main, beri aku pertarungan. Pria kuat botak itu melambaikan tangannya, beberapa pria kuat mengangkat tinju mereka dan menabrak wajah Zhang Xuan. Melihat tonjolan otot itu, tidak ada niat untuk tinggal, jelas ingin melumpuhkan orang. Zhang Xuan melihat penampilan beberapa pria kuat, tidak bisa menahan senyum, mulutnya sedikit meludah, seolah berbicara pada dirinya sendiri, semua sia-sia. Kata-kata Zhang Xuan baru saja jatuh, bayangan hitam muncul di gang, orang-orang kuat ini melambaikan tangan ke Zhang Xuan, bahkan tidak melihat apa bayangan hitam itu, lalu merasakan hitam, diikuti oleh rasa sakit yang merobek di kedua tangan, dan kemudian segera setelah itu, kepala tenggelam, dan pingsan. Sebanyak 6 pria kuat, kurang dari 10 detik, semuanya ditanam di tanah. Sejak awal, Zhang Xuan berdiri di tempat, tidak bergerak. Pergi dan cari tahu siapa yang mengirim mereka. Zhang Xuan berbicara lagi, mengangkat kakinya ke arah gang di luar. Bayangan hitam itu seolah-olah tidak pernah muncul, diam. Zhang Xuan baru saja keluar dari gang, dia melihat 2 mobil polisi muncul di depannya dengan suara klakson. Pintu penumpang satu mobil polisi terbuka, seorang polisi wanita berambut pendek, mengenakan seragam polisi dan pistol di pinggangnya turun dari mobil, menunjuk Zhang Xuan, dengan wajah dingin, dan memberikan perintah yang jelas dan tegas. Tangkap dia dan bawa mereka semua pergi. Melihat polisi di depannya, Zhang Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya, sepertinya dia tidak bisa pergi ke panti asuhan hari ini. Dia memberi hormat samar ke tangannya di belakangnya, dan kemudian bekerja sama, membiarkan polisi memborgol dirinya sendiri dan mendapatkan ke dalam mobil polisi. Bawa gangster itu, semuanya juga. Polisi wanita itu menunjuk ke 6 pria kuat yang tergeletak di tanah dengan wajah dingin, kunci mereka semua dan interogasi mereka dengan benar. Bab 24. Kantor Polisi Kota Perak. Zhang Xuan bersandar di kursi interogasi, lampu pijar yang menyilaukan menerpa wajah Zhang Xuan, sehingga dia hanya bisa menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di sekitarnya. Ada meja interogasi di depannya, dikelilingi oleh dinding gelap yang dingin, tanpa sedikit kehidupan, orang biasa tinggal di sini, itu akan membuat ketakutan batin sangat. Berderak, pintu besi ruang interogasi didorong terbuka dari luar, dan suara langkah kaki berdebar terdengar. Zhang Xuan menyipitkan matanya dan melihat, orang yang datang adalah petugas polisi wanita yang baru saja terlihat di gang. Sebelumnya Zhang Xuan tidak mengamati pihak lain dengan benar, sekarang punya waktu untuk melihat, fitur wanita itu benar, kapan berjalan, pelat tubuh lurus, jelas terlatih, wanita itu 1,7 meter, mungkin karena pelatihan, sehingga tubuhnya sangat bagus, seragam polisi musim panas di tubuhnya yang indah berbentuk es ditampilkan dengan sempurna, berjalan dengan rasa keindahan. Sosok wanita sangat standar, melengkung, rata, ini harus menjadi bentuk tubuh yang sempurna yang dibentuk oleh kebugaran bertahun-tahun. Tatapan Zhang Xuan memperhatikan payudara kiri petugas polisi wanita, kata-kata tim investigasi kriminal tertulis di atasnya, dan di bawahnya adalah nama pihak lain, Han Han lembut. Sial, namanya tidak sesuai dengan namanya.
Zhang Xuan membaca sekilas mulutnya, dia mengamati tangan kanan Han Han yang lembut, mulut harimau dan jari telunjuk dengan beberapa kapalan, tampaknya sering bermain dengan senjata yang disebabkan oleh wanita seperti itu, dan dua kata yang lembut tidak dapat digantung. Sebenarnya, Han Han yang lembut baru saja berjalan di depan Zhang Xuan, dan dengan paksa menendang perut betis Zhang Xuan, katakan, kamu berasal dari klub mana? Siapa bosmu? Pertarungan bersenjata yang disengaja, menyebabkan 6 orang mengalami patah lengan dan pendarahan tengkorak internal, cukup untuk menghukum Anda selama beberapa tahun. Jika Anda mengaku, Anda masih bisa memperjuangkan pengurangan hukuman. Han lembut menarik bangku dan duduk di seberang Zhang Xuan, dengan jijik di matanya. Saya bilang, cantik, kamu seorang polisi, semuanya harus menjadi bukti. Saya tidak memukuli orang, tidak memfitnah saya. Zhang Xuan membuka mulutnya untuk menjelaskan, dengan ekspresi agresif yang kuat di wajahnya. Fitnah. Polisi wanita itu mengangkat alisnya. Apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa Anda hanya berdiri di sana, orang-orang lainnya adalah tangan mereka sendiri yang patah, dan kemudian pendarahan tengkorak internal? Ya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan keras dan berulang kali. Itu dia, aku benar-benar hanya berdiri di sana. Omong kosong. Han Han dengan lembut menamparkan meja interogasi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberikan akun yang bagus, atau aku jamin kamu tidak akan pernah bersenang-senang sebelum masuk penjara. Ibu kota China, Kementerian Keamanan. Kementerian Keamanan bertanggung jawab atas semua departemen kepolisian di Tiongkok, dan mereka yang bisa mendapatkan posisi resmi di Kementerian Keamanan dapat berjalan keluar dan menjadi lebih cantik daripada wali kota. Pada saat ini, kantor Menteri Keamanan, telepon rumah berdering dengan panik, sekretaris panik untuk mengangkat telepon. Dia ingat menteri berkata, telepon rumah ini, di dunia, hanya beberapa orang yang dapat menelepon, beberapa orang itu, semua memiliki status yang sangat tinggi di dunia. Sekretaris mengangkat telepon dan bahkan tidak ingat untuk menyapa, ketika dia mendengar suara wanita datang dari telepon. Beritahu menterimu, yang itu ada di Departemen Kepolisian Kota Perak, dalam waktu 15 menit, biarkan dia yang mengurus semuanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, telepon langsung ditutup. Sekretaris tidak berani ragu-ragu, bahkan dia menunjuk pihak lain mengatakan bahwa yang tidak tahu pun langsung menghubungi menteri. Menteri Keamanan berkomunikasi dengan beberapa korps diplomatik asing, setelah menerima panggilan sekretaris, bahkan pekerjaan diplomatik dapat tidak peduli. Cepat, beri aku nomor telepon Balai Kota Perak langsung, segera. Departemen Kepolisian Kota Yingzhou, ruang interogasi. Han lembut melihat Zhang Xuan di depannya, telah memahami bahwa ini adalah bajingan yang lengkap dan total, ke ruang interogasi, atau tampilan main-main, pasti lebih dari sekali masuk. Saya memperingatkan Anda sebaiknya menjadi pintar. Han lembut, membentak meja, bangkit dan meraih keras Zhang Xuan, sepasang mata cerah dipenuhi amarah. Cantik, saya sudah sangat bijaksana, oke, orang-orang itu tidak dipukuli oleh saya hanya korban, saya katakan, saya hanya berdiri di stasiun bus menunggu bus, mereka dibawa ke gang, lalu mereka berbaring di depanku, dan kemudian kalian muncul. Wajah Zhang Xuan dengan tulus. Oke, kamu tidak mengatakannya, kan? Saya akan melihat apakah Anda mengatakannya selanjutnya. Han dengan lembut meraih keras Zhang Xuan dengan paksa, tangan yang lain mengepalkan tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kemudian menghantamkan keras ke arah wajah Zhang Xuan. Wajah tersenyum Zhang Xuan langsung menghilang, dan matanya tiba-tiba menjadi kejam. Han lembut telah memperhatikan pria di depannya, perubahan tiba-tiba dalam ekspresi pihak lain membuat hati dan jiwanya membeku. Mata kejam itu, secara mengejutkan, membuatnya tampak sedikit panik. Bajingan, berani menakutiku. Han dengan lembut mengutuk, dan kekuatan tinjunya tidak berkurang. Zhang Xuan diborgol dengan tangan terkepal, lengan kecil dan lengan besar pada saat yang sama menggembungkan otot. Dia mampu mematahkan borgol sebelum pihak lain memukulnya, dan kemudian menaklukkannya. Aula bawah tanah Raja Setan, bagaimana bisa dipukul masuk muka? Saat Zhang Xuan siap untuk melepaskan borgol, pintu besi ruang interogasi ditendang terbuka dengan dentang. Seorang pria parubaya dengan perut besar, mengenakan seragam polisi dan wajah Cina bergegas ke ruang interogasi dan berteriak, Han Tender, apa yang kamu lakukan? Turunkan tanganmu. Tinju lembut Han, kurang dari 5 cm dari sisi wajah Zhang Xuan berhenti. Zhang Xuan bahkan merasakan angin dari tinju wanita ini. Tetua, Han gentle berbalik untuk melihat pria parubaya itu dan menundukkan kepalanya. Kamu hanya omong kosong. Kepala suku menegur, siapa yang memberi Anda izin untuk menegakkan hukum dengan kekerasan? Tuliskan laporan untuk saya. Orang ini tidak masalah, lepaskan cepat. Direktur Buritan Permukaan, jantungnya benar-benar bergetar, itu terlalu dekat, mereka hanya sedikit terlambat untuk datang, topi hitam tidak bisa menahan Hanya tangan balai kota yang menyebut dirinya, dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri, jika pria itu hanya menangkap sedikit kerusakan, dia bisa pensiun dini. Melepaskan seseorang, begitu dia mendengar ini, kepala lembut Han segera terangkat, matanya yang cerah melotot, kepala, dia adalah pertarungan bersenjata yang disengaja, melakukan pembunuhan. Omong kosong, di mana perjuangan bersenjata, apa bukti yang Anda miliki? Menangkap orang tanpa alasan, Han, kau benar-benar hebat. Sekarang lepaskan aku segera. Kepala memberi perintah dengan cara yang benar. Tidak, nada bicara Han juga sangat tegas, bahkan jika tidak ada bukti, saya masih berhak menahannya selama 24 jam. Wajah sutradara sangat marah, bagus, Han lembut, kamu benar-benar baik. Aku akan membiarkanmu melepaskannya hari ini. Tidak, pergi, buka borgolnya. Kepala polisi melambaikan tangannya kedua petugas di belakangnya, memberi isyarat agar mereka melepaskan pria itu. Aku akan melihat siapa yang berani.
Han dengan lembut berdiri di depan Zhang Xuan, saya adalah wakil kapten tim investigasi kriminal kota, sekarang gunakan wewenang saya, siapapun yang melepaskan orang itu, melanggar hukum, siapapun yang melanggar hukum, saya akan menangkap. Bab 25. Dua petugas yang akan dibebaskan, mendengar ini, berdiri di tempat seperti tersengat listrik, memandang direktur, dan kemudian memandang Han dengan lembut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka sangat jelas, keduanya, satu adalah tangan di dalam biro, yang lain di belakang panggung, tidak lebih buruk dari tangan. Oke, Han lembut, hari ini masalah ini, aku akan pergi ke tuanmu untuk dibicarakan. Direktur menunjuk Han dengan lembut, terengah-engah. Apapun, Han kepala lembut, langsung keluar dari ruang interogasi. Di luar ruang interogasi terdengar suara lembut Han, semua untuk saya untuk menonton orang-orang, hari ini jika orang melarikan diri, menurut hukum untuk mengejar. Dua petugas polisi melihat ke arah direktur, menunggu instruksi selanjutnya. Baiklah, semua keluar, kepala melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak senang. Kedua petugas itu berlari keluar seolah-olah mereka telah diampuni. Setelah ruang interogasi kosong, kepala menutup pintu dan berjalan ke Zhang Xuan dengan senyum menyanjung. Tuan, Anda telah melihat ini. Gadis, Han lembut gadis itu mengambil hukum untuk menekan saya. Anda juga tahu, kami adalah petugas penegak hukum. Kami tidak dapat mengetahui hukum dan melanggarnya. Jangan khawatir, saya berjanji, Anda di sini, sama sekali tidak akan saya menjamin bahwa Anda tidak akan diperlakukan tidak adil. Terserah, borgol untuk saya lepaskan, saya tidak pergi. Zhang Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih Tuan atas pengertiannya. Kepala polisi itu memasang wajah bersyukur dan buru-buru melepaskan borgolnya. Han dengan lembut berlari keluar dari kantor polisi dengan marah, masuk ke mobil polisi dan langsung pergi ke tempat kejahatan. Dia tidak tahu mengapa kepala polisi ingin melindungi bajingan itu, dia hanya punya satu pikiran di benaknya sekarang, untuk menemukan bukti sebanyak mungkin dan kemudian menghukum bajingan itu menurut hukum. Sekarang keenam pria kuat yang dipukuli masih belum sadarkan diri, tidak mungkin membuat pernyataan, Han lembut harus mencari bukti dari tempat kejadian. Gang di mana insiden terjadi adalah yang paling dekat dengan halte bus, dan banyak halte sekarang memiliki pengawasan, yang secara substansial menghambat pencuri melakukan kejahatan, dan dengan otoritas identitas Han, mudah untuk mengeluarkan video pengawasan halte bus. Kelembutan Han dari pemantauan sosok Zhang Xuan, sudut mulut mengaitkan senyum, pemantauan melihatmu, aku ingin tahu bagaimana kamu masih bisa menyangkal. Menurut pemikiran lembut Han, Zhang Xuan pasti telah mengumpulkan tenaga kerja di stasiun bus, dan kemudian bersenjatakan pertempuran dengan orang lain. Tetapi ketika melihat enam pria kuat muncul dalam pengawasan, dan inisiatif untuk mengusir Zhang Xuan, Han lembut merasa ada sesuatu yang salah. Salah, ini seharusnya, bukan inisiatif bajingan ini dan pertarungan bersenjata orang. Pada pengawasan, Han lembut dapat dengan jelas melihat senyum duniawi wajah enam pria kuat itu, jelas bahwa mereka adalah pihak yang sengaja mencari masalah. Sulit dikatakan, aku salah paham. Han lembut wajah cantik itu langsung melayang dengan sentuhan merah, jantung kecil juga berdenyut kuat, jika benar-benar salah paham, maka mereka sendiri hari ini, benar-benar malu besar. Tidak, bahkan jika dia disiksa, lalu bagaimana menjelaskan enam orang dengan lengan patah dan pendarahan tengkorak internal. Hal ini pasti perbuatannya, harus diinterogasi dengan jelas. Memikirkan hal ini, Han Tender langsung melaju kembali ke kantor polisi, bergegas ke ruang interogasi, tetapi menemukan bahwa ruang interogasi asli tempat Zhang Xuan ditahan telah kosong, hanya lampu pijar yang menyinari kursi interogasi yang kosong. Melihat adegan ini, api di hati Han langsung muncul dan dia meraung, di mana semua orang. Siapa yang membiarkan orang pergi? Kapten, seorang petugas polisi gemetar menjawab Han lembut, orang tidak pergi, adalah, di luar. Petugas polisi menunjuk ke kantor tim investigasi kriminal, mata takut melihat Han lembut. Sehat, kelembutan Han melihat ke arah kantor investigasi kriminal, lalu melangkah, cukup dorong pintu kantor, kelembutan Han melihat biarkan amarahnya membara. Bajingan itu, sekarang secara mengejutkan, duduk di kantor investigasi kriminal, tetapi juga tepat di depan mejanya sendiri, nyaman menyilangkan kakinya, makan mie dingin. Han menamparkan lembut di atas meja, sehingga buku-buku yang diletakkan di desktop bergetar, kamu. Anda, berdiri, siapa yang membiarkannya keluar, biarkan aku diam di ruang interogasi. Wakil regu, itu adalah kepala yang menyuruh Zhang keluar untuk membuat pernyataan. Seorang petugas dari tim investigasi kriminal berbisik. Sebuah transkrip dibuat seperti ini. Siapa yang mengizinkannya makan di sini? Dadahan yang lembut terus naik turun karena marah. Aku membiarkannya makan. Seorang pria parubaya berseragam polisi masuk dari luar kantor. Begitu mereka melihat pria parubaya itu, semua petugas tim investigasi kriminal berdiri tegak, Kapten. Laki-laki parubaya itu mengangguk. Lembut, Anda sekarang tidak punya bukti untuk mendakwa Tuan Zhang. Menurut pendapat saya, biarkan orang itu pergi. Han dengan lembut menatap Zhang Xuan, menemukan bajingan ini duduk di sana dengan penuh perhatian, terus makan mie dingin, seolah-olah sisi masalah ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Tidak ada rilis. Saya katakan dengan sangat jelas, siapa yang ingin melepaskannya tanpa izin, jangan salahkan saya untuk memalingkan muka. Kelembutan Han merasa bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini sebentar, melihat bajingan itu, mau tidak mau ingin mengalahkannya. 24 jam setelah saya tidak dapat menemukan bukti, kalian merasa bebas untuk membiarkannya. Orang pergi. Setelah mengatakan itu, Han dengan lembut membanting pintu dan bergegas keluar dari kantor. Para petugas di kantor semua saling memandang dan tersenyum pahit. Kota Praja Air tepi Laut Yinzhou.
Lin Qinghan dan Milan kembali ke rumah bersama, tidak menemukan sosok Zhang Xuan di rumah. Lin Qinghan sedikit aneh, dia dan Zhang Xuan telah menikah selama setahun. Ini adalah pertama kalinya cuti kerja untuk melihat Zhang Xuan tidak di rumah, teh di atas meja sudah dingin. Pertama kali saya melihat Zhang Xuan tidak di rumah, teh di atas meja sudah dingin. Milan menyapu villa. Qinghan, di mana suamimu? Pesta teman sekelas hari ini, Anda memiliki suami yang luar biasa, bagaimana juga harus menunjukkannya, cepat hubungi dia. Lupakan saja, kurasa dia masih sibuk dengan pekerjaannya, ayo pergi dulu. Lin Qinghan menghela nafas lega, setelah mengetahui tentang reuni kelas hari ini, dia khawatir, jika Zhang Xuan pergi hari ini, mengungkap bagaimana melakukannya, lagi pula, dia bukan seniman sungguhan, mulutnya mengatakan hal-hal itu online. Sekarang periksa, ke reuni kelas, tidak memberinya kesempatan untuk memeriksa sekarang. Wajah Milan menunjukkan beberapa kerugian, dia siap untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zhang Xuan di reuni kelas, untuk mengekspos wajah munafiknya, ini tidak akan pergi, rencana mereka sendiri yang akan gagal. Iya, cepat ganti baju, ayo pergi. Lin Qinghan buru-buru menarik Milan, mendesak. Ngomong-ngomong Qinghan, Song itu juga ada di sini hari ini, kamu pikir dia tidak akan mengejarmu, kan, cekikikan. Milan tertawa seperti lonceng perak. Yinzu Shinkei Hotel, terletak di pusat Yinzu, sebuah bangunan 7 lantai, setiap lantai didekorasi dengan kemegahan dan emas, dan 70% dari tempat parkir yang luas diparkir dengan mobil mewah lebih dari 500 juta. Sebuah Mercedes GT merah menyala diparkir di sini, saat pintu mobil terbuka, menarik perhatian banyak orang.